Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi tercinta, suatu hari saya sedih sekali. Ada kabar seorang pelajar meninggal dunia karena kecelakaan. Sebagai seorang ayah, saya larut dan ikut merasakan kesedihan keluarga kecil tersebut. Di waktu dan tempat lain, ada berita seorang pelajar mengurung diri di kamar. Remaja itu tidak berani keluar rumah, malu memperlihatkan wajahnya, apalagi ke sekolah dan tempat ibadah. Rupanya ia mengalami kecelakaan di media sosial dan ia, dalam tanda kutip, meninggal digital. Apa itu meninggal digital? Begini ceritanya. Pada suatu malam, berawal dari telepon-teleponan, kangen-kangenan, dan janji akan menikah, sang pacar memintanya untuk mengirimkan foto tanpa busana. Awalnya ia marah manja dan menolak, lalu berubah menjadi ragu. Kemudian sang pacar menurunkan suaranya. "Sayang, ini hanya buat aku loh. Kamu gak percaya aku. Aku janji. Kapan aku bohong padamu? I love you. Aku janji." Pagi harinya ia begitu bangga. Demikian pula dengan hari-hari berikutnya. Ia merasa mampu membahagiakan orang yang dicintainya. Nah, 6 bulan kemudian, telah habis uang, sudah terjual banyak barang, karena pacarnya selalu minta ditransfer. Sekarang ya, kalau kamu gak ngirim, aku sebar fotonya. Tekanan itu lebih mengerikan dari ancaman-ancaman yang diterimanya selama ini. Detak jantungnya selalu berubah setiap ingat foto itu. Ia kemudian balik mengancam pacarnya, "Saya putuskan kamu ya." Namun sang pacar kalap, lalu dijualnya foto tanpa busana kekasihnya. Dari foto itu ia mendapatkan uang untuk bersenang-senang. Ia juga dipuji oleh gengnya karena bisa mendapatkan foto tanpa busana kekasihnya. Ibu dan bapak yang kami cintai, memberikan kendaraan bermotor pada anak-anak kita yang belum punya SIM adalah tindakan berbahaya. Risiko terburuk, anak-anak kita dapat meninggal dunia atau cacat selamanya. Demikian juga dengan membolehkan anak-anak kita menggunakan internet dan media sosial tanpa SIM atau surat izin medsos. Ini sama bahayanya dengan membiarkan anak-anak kita mengemudi di jalan raya. Ia bisa meninggal digital atau cacat sepanjang hidup. Nah, bagaimana pencegahannya? Pertama, ajak anak-anak kita menonton video ini atau berbagai pemberitaan terkait kecerobohan di internet. Lalu, minta pendapat mereka. Nah, bagaimana agar kejadian yang sama tidak terjadi padamu? Hargai dan apresiasi setulus-tulusnya apapun jawaban mereka. Karena apresiasi dan penghormatan adalah pintu masuk untuk menyampaikan pendapat Anda. Ajak juga anak-anak kita untuk berempati pada korban. Kedua, tunjukkan kecintaan kepada anak-anak kita. Dan betapa banyak yang bersedih jika ia melakukan kesalahan dalam berselancar di internet atau bermedia sosial.
Kemudian sedari dini ajari anak-anak kita tentang bagian tubuh yang bersifat pribadi atau terlarang. Ketiga, minta atau paksa anak-anak kita untuk membaca aturan penggunaan media sosial, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Kemudian minta mereka menuliskannya atau menghafalkannya. Bahkan kalau perlu Anda print untuk dibaca oleh seluruh anggota keluarga. Lalu dialogkan, mengapa ini boleh dan mengapa ini dilarang. Keempat, konsultasikan dengan para guru, psikolog, psikiater, pemuka agama, para dosen di lingkungan Anda. Kapan waktu yang tepat untuk menjelaskan hal-hal yang Anda anggap tabu kepada anak-anak Anda? Sebab cepat atau lambat mereka juga akan mengetahui itu semua dari internet. Karena semua ada di internet, bahkan hal yang kita anggap tidak ada ternyata tersedia di internet. Pilihannya setidaknya ada dua. Anda yang memberitahu atau kita yang memberitahu atau internet yang memberitahu kepada mereka. Kelima, sesering mungkin kita ingatkan atau kita mengatakan kepada anak-anak kita, hati-hati anak di media sosial. Dan pastikan mereka paham dengan apa yang kita maksud dengan berhati-hati tersebut. Keenam, persiapkan mental Anda untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Krisis bisa terjadi kapanpun. Selalu sabar dan jangan pernah panik, dan selalu open-minded. Sahabat literasi tercinta, semua kita pernah mengatakan janji harus ditepati. Namun semua kita juga pernah ingkar janji. Selain Nabi, seluruh manusia pernah lupa pada janjinya. Jangan mudah percaya pada janji, apalagi janji itu disampaikan tanpa bertatap muka. Sahabat literasi tercinta, setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita pasti punya aib. Jika salah seorang di antara kita aibnya terbuka, maka tugas kita menguatkan mentalnya, menunjukkan dukungan kita, bukan sebaliknya. Nah, mari siapkan mental kita untuk menghadapi berbagai ujian akibat internet. Sahabat literasi tercinta, ada orang yang hanya 1 jam sehari berselancar di internet dan mendapatkan banyak hal. Tetapi ada juga yang seharian berselancar di internet namun tidak mendapatkan apa-apa. Sebab itu, pastikan anak-anak kita sudah jelas cita-cita dan tujuan hidupnya sebelum berselancar di internet. Jadikan internet sebagai sarana pendukung. Jadikan internet sebagai sarana untuk mencapai cita-cita anak-anak kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi seluruh manusia dan alam semesta. Sahabat literasi tercinta, ingat segala hal yang kita buat dan kita kirimkan lewat aplikasi percakapan online, segala konten yang kita unggah di internet dan media sosial akan abadi selamanya. Usia postingan kita lebih panjang dari usia kita. Terima kasih. Salam literasi. Hormat saya, Hariko Wibawa Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, pelajari daftar isi buku ini sebelum membaca halaman lain. Pesan sekarang juga. Sebelum.